Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, janganlah banyak di antara kalian mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih besar. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga kuda itu menuruti kehendak kita. Dengan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan dilanda oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun hanya anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Ia merupakan sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, bintang-bintang menjalar, binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tak seorang pun berkuasa menjinakan lidah. Lidah itu sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita akan mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu dan sama keluarlah berkat dan kutuk. Saudara-saudara, sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih, berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati.
Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Yesus menjawab, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan anak manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Yakobus dalam suratnya selalu memberikan ajaran-ajaran praktis sesuai dengan kehidupan real. Pada bagian pasal 1 bagian awal sekali dari suratnya, ia menegaskan hendaknya banyak mendengar dan sedikit berkata-kata. Dan bacaan hari ini bagian pasal 3 berbicara tentang kalau berkata-kata hendaknya kontrol lidah sehingga tidak menimbulkan persoalan. Karena dikatakan tadi lidah bisa mendatangkan berkat atau malah dipakai untuk memuji Allah. Tetapi juga sekaligus juga lidah bisa dipakai untuk mengutuk ciptaan Allah, bahkan juga menghancurkan ciptaan Allah umat manusia. Sehingga hari ini kita diingatkan untuk selalu bisa dengan bijaksana untuk mengontrol lidah kita. Dalam pengalaman hidup dikatakan pernah ada seorang politisi mengatakan memang para politisi itu juga sering kekurangan uang kalau perjalanan, tidak banyak bawa uang, beda dengan pengusaha. Ya, beda juga kalau pengusaha yang jadi politisi. Tapi umumnya kalau politisi murni berjalan itu bawa uang sedikit saja atau malah tidak, karena menurut dia uang politisi itu tergantung dari lidahnya, kata-katanya. Kalau ke suatu tempat ketemu dengan orang maka akan berbicara, kalau mau dapat uang, berbicara tentang kebijakan seorang politisi, bagaimana supaya bisa orang tersebut kasih uang untuk politisi, sehingga tergantung kata-kata. Tapi juga dalam pengalaman kehidupan kita, kalau di tengah-tengah masyarakat, kalau ada perkelahian antara sesama tetangga, kalau bapak ada, bapak mungkin banyak diam. Tapi kalau mama ada, maka ibu-ibu ada berbicara. Tentang pengalaman kita di Kiai Tanimbar, kalau ibu-ibu mulai bicara, membuat bapak-bapak laki-laki panas dan yang berkelahi bapak-bapak karena pengaruh dari kata-kata dari ibu-ibu atau perempuan yang ada di situ. Sehingga sangat pentinglah kita diajak untuk mengarahkan kata-kata yang dikeluarkan lewat lidah kita. Bahkan dikatakan tadi bagian akhir, apa yang bisa menenangkan tentang lidah kita. Hari ini kita diingatkan oleh Yesus lewat bacaan Injil bahwa Allah lewat tadi dalam penampakan, katakan Allah mengatakan, inilah putraku terkasih, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Maka sabda Allah, sabda Yesus sendiri menjadi kontrol bagi lidah kita. Hendaknya kita menaruh dalam diri kita, menaruh dalam lidah kita sabda Yesus, kata-kata Yesus
sehingga apa yang kita keluarkan dari lidah kita itu hendaknya justru mendatangkan berkat bersama dan juga untuk diri kita. Mari kita berdoa supaya dalam kehidupan kita selalu berkata-kata menggunakan lidah kita untuk menyampaikan sabda Tuhan. Semoga demikian. Amin.